Kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro Tuban, Bapak Hidayat Rahmat SPD MM. Yang kami hormati pengawas SD dan pengawas SMA Kabupaten Bojonegoro. Yang kami hormati Bapak Ibu Fasilitator PGP Angkatan 9 Bojonegoro. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dari CKP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro. Yang kami hormati komunitas praktisi yang hadir di Kabupaten Bojonegoro. Yang kami hormati Bapak Ibu PP PGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro. Dan yang teristimewa, calon guru penggerak Angkatan 9 PGP Kabupaten Bojonegoro, serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Bapak Ibu, untuk kegiatan pada pagi hari ini adalah kegiatan kelas berbagi, di mana para calon guru penggerak sudah melakukan aksi nyata pada kegiatan program guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro. Untuk itu, dalam kegiatan ini akan dipandu sepenuhnya oleh Bapak Dr. Andes Yahmat MPD. Dengan hormat, Bapak Dr. Andes Yahmat MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kurang semangat. Semangat lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya harap pagi ini Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap bersemangat, itu yang penting ya, sehingga nanti bisa mengikuti kegiatan sesi kita di kelas berbagi hari ini ya. Saya amati masih kurang bersemangat ya. Tolong nanti semangatnya ditingkatkan Pak Har ya. Untuk meningkatkan semangat tolong dijawab ya. Kalau saya bilang CKP Angkatan 9, spirit, semangat, sukses. Ya, siap? Are you ready? Are you crazy? No. Oke, CKP Angkatan 9, spirit, semangat, sukses. Kurang semangat ya. Saya ulang lagi, mohon lebih semangat. CKP Angkatan 9, spirit, semangat, sukses. Oke, sudah mulai semangatnya mulai menampak ini. Iya, coba ditingkatkan lagi Pak Er semangatnya. Ya, dengan lagu bersama biar lebih semangat. Oke, biar tambah semangat lagi kita nyanyi bersama. Ya, halo kawan. Sudah biasa kita bisa di lokal-lokal sebelumnya kita nyanyi lagi ini. Ya. Coba ya, yang pertama itu tengok kanan, tengok kiri, kita jumpa ya. Yang kedua senyum kanan, senyum kiri, kita jumpa. Yang ketiga colek kanan, colek kiri. Iya, siap ya? Oke, mulai 1, 2, 3. Halo. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata pipi. Sekali lagi ting-ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata ting-ting. Sekarang kita jumpa lagi. Mata ting-ting. Sekali
sekali lagi. Oke, terima kasih semuanya. Semangatnya sudah mulai nampak. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya Pak Yahmat ya membawakan sesi kelas berbagi program Guru PK Angkatan 9 ini. Ya. Sebelumnya ada pantun Bapak Ibu semuanya. Ya, ada pantun Bapak Ibu semuanya. Burung elang, burung kakak tua. Kepangkan sayap di langit yang biru. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Mari bersiap menerima informasi yang baru. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, di kelas berbagi ini nanti akan dilaksanakan di aula ini ya. Secara pleno dilaksanakan di aula. Dan ada 3 narasumber yang akan berbagi dari perwakilan calon guru bergerak angkatan 9 ini. Kelas berbagi nanti akan dilaksanakan 3 ronde. Masing-masing ronde berdurasi 15 menit. Ya, 15 menit. Setelah ketiga paparan dari 3 narasumber, Bapak Ibu dipersilakan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang sudah presentasi. Setelah sesi nanti tanya jawab akan dilaksanakan waktunya 15 menit. 15 menit. Setelah sesi tanya jawab, Bapak Ibu nanti dimohon untuk memberikan evaluasi mengenai materi dan calon guru penggerak yang telah membawakan materinya. Ya, waktu evaluasi nanti 5 menit. Oke? Do you understand, Bapak Ibu? Yes. Ada pertanyaan? Any question, please? No, there is no question, Mister. Ya, oke, sudah jelas. Oke, baik. Kalau begitu, mari kita ikuti kelas berbagi kali ini. Ya. Bapak Ibu, saya akan memanggilkan 3 narasumber yang akan memberikan presentasinya di depan yang mewakili teman-temannya di belakang. Yang pertama Bapak Ibu, saya panggil Ari Idawati SPD dari SDN Tondo Mulo 2 Kedongaden. Monggo, tepuk tangan untuk Bu Ari Idawati. Oke, silakan duduk di kursi panas. Sana Bu. Ya. Oke, untuk yang kedua, calon guru penggerak yang mewakili teman-temannya presentasi pagi ini, ya, yang akan mempresentasikan program-programnya yang sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing, tentunya program yang berpihak kepada murid. Ya, yang kedua kita panggil Rahma Indah Kurnia. Tepuk tangan untuk Rahma. Ya. Dari SMP Negeri 2 Kedongaden. Ya. Sponsor banyak ini Rahma ini. Ya. Oke. Untuk yang ketiga, ya, yang nanti dengan mempresentasikan program-program yang sudah dibuat, yang sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing, ya, tentunya program yang dilaksanakan yang berpihak kepada peserta didik. Yang ketiga adalah Nurvidia Anasia SPD. Tepuk tangan untuk Nurvidia dari SLB Kekuri Handayani Kapas Bojonegoro. Semangat Bu Widya. Oke. Iya. Inilah 3 peserta atau 3 CGP yang mewakili teman-temannya. Terima kasih Bapak Ibu sampun rawuh datang acara. Sepertinya tegang semuanya nggih. Saya akan nyanyi sebentar untuk menyemangati yang tim di belakang tadi, supporter tadi. Ice breaking saja nggih.
liriknya pakai lirik saya sendiri, tapi iramanya pakai lamunan ya Bapak Ibu. Gimana, setuju? Saya agak nyontek karena bikinnya juga baru tadi. Melu guru penggerak ra ono rugine, sing pasti akeh kanca lan ilmune. Senadyan mak krutut tugase nang LMS. Pasti ini semangat yang belakang ya. Sing penting ijo kabeh kan hasilé. Sing penting happy ending wekasane. Sing penting happy ending wekasane. Terima kasih, saya akan melanjutkan. Nah, ini adalah aksi nyata modul 3.3 saya, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif kepada murid. Monggo slide berikutnya, Bapak. Nah, perkenalkan, ini adalah fasilitator saya. Ini adalah fasilitator saya. Terima kasih Bu Pratama Fitri Syadidah telah hadir di acara kali ini. Kemudian pendamping praktik saya Ibu Ninis Arifibawati. Nah, ini langsung aja. Ini adalah kegiatan yang saya lakukan, yaitu Pro Pemikat. Apa itu Pro Pemikat? Mesti Bapak Ibu juga bertanya-tanya ya, apa itu Pro Pemikat? Pro Pemikat adalah program pembimbingan minat dan bakat Bapak Ibu. Ini adalah kegiatan yang melibatkan siswa SDM Tondowulo 2, terutama itu memberikan tendensi. Dia intinya adalah kegiatan yang memberikan student agency berdasarkan suara atau voice, kemudian pilihan dan ownership atau kepemilikan. Jadi siswa itu bisa mengembangkan bakat dan minatnya untuk memilih, kemudian melakukan kepemilikan setelah dia memilih, bertanggung jawab atas apa yang dia pilih. Misalkan dalam bidang seni, di sana itu sudah ada yang namanya program P5 setiap hari Sabtu. Dan setelah adanya P5 itu, saya ingin menekankan kembali dengan adanya Pro Pemikat. Apa itu Pro Pemikat? Program pembimbingan minat dan bakat. Di sini saya memang suka dalam hal seni, terutama menyanyi. Walaupun suara saya maaf agak cempreng Bapak Ibu ya. Nah, kemudian menyanyi, menari. Saya sangat suka dengan seni. Walaupun basic saya guru kelas sekolah dasar ya, bukan guru seni, tapi dalam jiwa saya itu sangat suka dengan seni. Nah, jadi saya menerapkan pengembangan program ini untuk meningkatkan minat dan bakat siswa dalam menerapkan konsep kepemimpinan murid dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, hal ini tentunya juga kita dasarkan pada apresiasi ataupun inquiry apresiatif, yaitu BACJA. Yang pertama adalah buat pertanyaan atau define. Jadi kita perlu menanyakan mengapa kita perlu meningkatkan minat dan bakat murid. Kemudian ambil pelajaran, yaitu discover. Jadi aktivitas apa yang menarik mereka untuk melakukan kegiatan Pro Pemikat kali ini. Kemudian kita gali mimpi. Gali mimpi itu bahasa kerennya adalah dream. Jadi apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang kami bayangkan terjadi setelah kegiatan Pro Pemikat ini. Kemudian penjabaran rencana atau desain. Jadi langkah-langkah paling sederhana yang bisa kita lakukan itu berapa lama targetnya, kemudian pencapaiannya bagaimana. Jadi kita akan langsung melakukan mendata secara pasti. Kemudian atur eksekusi ataupun deliver. Siapa saja yang dilibatkan, kemudian mewujudkan rencana ini, apa saja perannya, harus kita kaji ulang, Bapak Ibu. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang berdampak positif, yaitu memanfaatkan aset juga, modal manusia, modal
sosial, dan masih banyak lagi. Kemudian bagaimana cara pengimplementasiannya itu tergambar di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, ini yang telah saya lakukan. Setelah adanya Propemikat itu alhamdulillah disambut dengan hangat oleh Ibu Kepala Sekolah saya. Terima kasih Bunda Tuti Cahyaningsih dari SDN tahun 2022. Nah, ini dengan adanya kegiatan Propemikat malah saya diberikan tugas tambahan untuk membuat saluran tubidensi, karena di sana saluran itu sangat terkenal. Terus saya singkat dengan istilah satu bidan, di mana di sini ada saluran itu adalah ciri khas pada saat sedekah bumi. Kemudian akan saya jadikan suatu koreografi atau tarian. Di sini saya juga mengajak berkolaborasi dengan tokoh masyarakat yang ada di sana. Saya akan menciptakan koreografi. Kemudian nanti ada musik-musiknya, dan ini masih dalam program juga untuk efek lanjutan berikutnya. Nah, di sini apa yang telah saya alami di tahapan baca Propemikat, yang pertama dan faktanya saya tuh merasa senang telah melakukan kegiatan ini karena disambut hangat. Kemudian banyak sekali diskusi-diskusi dari siswa juga yang memilih apa yang menjadi choice-nya. Terima kasih. Mungkin. Nah, ini ada dokumentasi dari kolaborasi bersama siswa dengan tokoh masyarakat. Dan mungkin dari sini besok dimanapun tempat kalian adakan perubahan kecil di kelas Anda. Ini adalah pesan dari Mas Nadiem Makarim. Terima kasih. Mungkin itu saja dari presentasi saya. Dan jadilah from nothing to be something. Jadilah yang tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi lingkungan. Teman-teman semua, rekan-rekan CGP, dan juga lingkungan masyarakat kita semua. Terima kasih. Beri pelonjang meriah untuk Bu Ari Idawati. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya, Bu Ari Idawati, silakan duduk kembali, Bu Ari, ya, yang sudah berbagi aksi nyatanya yang biasa diterapkan di sekolahnya. Propemikat, Bu ya. Propemikat, program bimbingan dan minat bakat. Tentunya ini yang juga sudah mengkaji aset-aset sekolah yang dipunyai, ya Bu ya. Ya, terus apa tadi Bu, berdasarkan voice, choice and ownership, ya, sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat siswanya tentunya. Choice pilihan, voice suaranya anak yang milih, dan ownership kepemilikannya. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita selanjutnya ke penampilan atau presentasi yang kedua. Beliau yang kedua ini sudah kita kenal, ya, Bu Roma ini sudah banyak prestasi yang diraih, ya. Di antaranya 10 besar apa Bu Roma? 10 besar guru inspiratif tingkat nasional. Masuk 10 besar, ya. Yang kedua juara 2 lomba praktek baik tingkat provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan. Ya. Yang ketiga juara 3 lomba praktek baik tingkat kabupaten. Iya, tepuk tangan. Dan yang keempat juara harapan 1 guru kategori inovasi. Ya, itulah. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita sambut yang muda Bu Rahma Kurnia. Tepuk tangan untuk Bu Rahma. Monggo Bu Rahma, bagus masyarakat sekolahnya. Oke, matur nuwun Pak Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih hari ini saya diberikan kesempatan 15 menit ya untuk menyampaikan aksi nyata. Aksi nyata modul 1.4 dan modul 2.2. Perkenalkan, saya Rahma Indah Kurnia, saya di SMP Negeri 2 Kedongadep, kelas 08 dengan fasilitator Bapak Farid Ubaidillah, dan juga PP Bapak Junaidi Agus Salim. Baik, hari ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata saya terkait dengan disiplin positif dan pembelajaran sosial emosional. Jadi Bapak Ibu,
sebagaimana mungkin dialami oleh teman-teman yang ada di kelas. Saya sebagai guru dan juga wali kelas itu mengalami berbagai tantangan dalam menjalankan tugas. Salah satunya adalah tingkat kedisiplinan anak-anak yang masih perlu terus kita tingkatkan ya. Jadi masih rendah. Jadi di kelas saya khususnya itu sering terjadi anak-anak yang datang terlambat. Ya, jadi sampai mereka harus nunggu di depan gerbang. Kalau di tempat kami terlambat itu tidak boleh masuk sebelum selesai apel begitu. Kemudian ya kenyataannya seperti ini. Anak-anak meninggalkan kelas dalam kondisi kotor, kemudian masih ada anak yang membuli temannya. Nah, melihat hal seperti itu tentu saja saya merasa terusik ya, saya merasa tergerak untuk melakukan perubahan. Tapi bagaimana mengubah yang seperti ini tentu hal yang tidak mudah. Nah, selama saya mengikuti guru penggerak, saya mendapatkan banyak masukan, banyak perubahan dalam cara saya berpikir, dalam cara saya memandang bagaimana menumbuhkan karakter disiplin positif pada anak. Kalau dulu sebelum CGP atau sebelum mengikuti program guru penggerak, saya banyak menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan anak. Saya pikir dengan dihukum anak itu akan jerah begitu, akan jerah gitu. Kemudian ya saya banyak memberikan nasihat, bla 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 bla, ceramah begitu ya di depan kelas, marah-marah juga kalau sudah saya kasih tahu nggak dilaksanakan ya marah begitu ya. Kemudian ya saya mengikuti saja contoh-contoh yang sudah ada yang dulu Bapak Ibu guru saya dari SD mungkin ya sampai ke SMA itu lakukan juga. Nah, setelah berada di pelatihan selama 8 bulan ini di guru penggerak, ada transformasi dalam diri saya bahwa yang semula seperti itu saya lebih berpikir secara sistematis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Saya merasa lebih terukur. Kemudian ada dasar ilmunya begitu, dan juga berdasarkan penelitian. Nah, di situ saya memfokuskan bagaimana mengajarkan anak-anak keterampilan untuk salah, maksudnya keterampilan untuk memperbaiki kesalahan. Gitu. Kesalahan itu adalah sesuatu hal yang biasa yang kita alami sepanjang hidup kita, tetapi adalah bagaimana keterampilan anak-anak itu untuk menyelesaikan masalahnya, gitu, memperbaiki masalahnya. Selain itu saya juga mulai menggunakan data-data, salah satunya adalah asesmen awal, gitu ya. Kemudian juga terdokumentasi dan saya mengadaptasi teknik coaching yang saya dapatkan selama di guru penggerak. Jadi itu saya adaptasi ke dalam kegiatan saya. Nah, Bapak Ibu, setelah saya belajar, saya amati di kelas apa sih yang menyebabkan anak-anak saya itu kurang disiplin. Itu akarnya itu adalah basicnya adalah keterampilan sosial emosional mereka rendah. Apa keterampilan sosial emosional itu? Adalah yang sudah dijelaskan juga di dalam modul guru penggerak, kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seharusnya ini sudah sangat dilatihkan sejak anak-anak itu prasekolah, ya, dari kecil sudah dilatihkan bagaimana membangun kesadaran diri, membangun manajemen diri dan lain sebagainya, gitu. Sehingga ketika dewasa mereka sudah siap, gitu. Tapi sayangnya memang kenyataannya tidak seperti itu, gitu. Kenyataannya mereka masih minim mendapatkan keterampilan sosial emosional ini di lingkungan keluarga. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, walaupun remaja tidak ada kata terlambat, ya. Saya kan guru SMP, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Maka saya mulailah, itu menjadi landasan saya untuk kemudian membangun membangun ekosistem disiplin positif di sekolah melalui KSE dan segitiga restitusi. Nah, harapan saya tentu anak-anak bisa menjadi individu yang punya disiplin positif dan terpenuhi kebahagiaan lahir dan batinnya. Nah, apa aksi nyata yang saya lakukan? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa KSE atau keterampilan sosial emosional
menjadi dasar dari apa yang saya lakukan itu, baru kemudian saya melaksanakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, segitiga restitusi, sampai tercapailah tujuan disiplin positif. Jadi step-stepnya seperti itu. Jadi step awalnya adalah melatihkan KSE. Nah, seperti apa? Nah, ini prosesnya step by step. Satu tahap itu mendasari tahap yang berikutnya. Ya, jadi satu tahap ini akan digunakan di tahap berikutnya. Jadi proses ini tidak bisa dilewati begitu saja. Nah, apa yang saya lakukan? Yang pertama saya melatihkan KSE, Bapak Ibu. Melatihkan KSE itu, ya memang saya kemarin itu, ya namanya orang berproses ya Bapak Ibu, menerapkan restitusi itu tiba-tiba. Ya, oh restitusi tiba-tiba itu ternyata kurang efektif. Oh ternyata keyakinan kelas saya lakukan dengan tiba-tiba. Maksudnya tidak saya dasari dulu dengan KSE yang cukup gitu ya. Akhirnya kurang berkualitas juga. Akhirnya saya membuat modul ini Bapak Ibu. Modulnya adalah modul keterampilan sosial emosional. Ini untuk anak SMP dan untuk anak SD dan SMP. Ya, di dalam modul ini akan mengajarkan anak-anak bagaimana mereka membangun kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial dan keterampilan berelasi, Bapak Ibu ya. Nah, saya ajarkan ini, saya carilah waktunya itu selama 2 minggu. Ya, kebetulan ini kan wali kelasnya saya. Ya, jadi saya mengajar di kelas itu juga. Ada juga jam untuk khusus untuk kita itu dengan siswa itu ada jam khusus di sekolah kami itu memang khusus untuk pembinaan anak-anak itu yang saya gunakan. Nah, seperti ini mereka mengerjakan modul juga saling berbagi. Nah, contoh-contohnya ini adalah contoh membangun kesadaran diri LKPD tentang diriku. Sepertinya sepele, tetapi kadang anak-anak itu bingung juga siapa ya dirinya gitu ya. Nah, sebenarnya aku itu siapa, target itu apa, cita-citamu itu apa gitu kan. Kan nggak tahu cita-cita saya itu apa. Nah, itu salah satu tanda-tanda gitu ya. Nah, di dalamnya Bapak Ibu saya juga menyelipkan ini bagaimana siswa itu bisa memanage dirinya. Salah satunya adalah apakah hati nurani? Apakah hati nurani? Ini sangat penting Bapak Ibu karena nanti di segitiga restitusi akan ditanyakan keyakinan, gitu. Ya akan ditanyakan nilai-nilai kebajikan. Apa itu? Di sini ada dibuat semacam permainan Bapak Ibu. Nah, dibuat semacam permainan di mana di situ ada beberapa peristiwa-peristiwa. Nah, hati nuranilah yang bekerja sebagai penganalisisnya untuk menemukan apakah itu benar ataukah salah. Gitu. Jadi dibangkitkan kesadarannya. Di situ sajane ini benar atau salah ya. Itu adalah peran dari hati nurani. Nah, kira-kira seperti itu isi bukunya. Dan Bapak Ibu, yang saya sangat bangga dari anak-anak, dari proses mereka mengenal dirinya, saya bukukan menjadi buku ini, sebuah karya Aku Mengenal Diriku, gitu ya. Jadi di sini anak-anak mengungkapkan apa sih yang menjadi ketakutan, apa sih yang menjadi kelebihan dia. Besok saya itu ingin jadi apa ya? Apa yang sangat berarti bagi saya itu anak-anak ungkapkan dalam buku ini. Ini sangat membantu saya untuk menumbuhkan kesadaran diri dari anak-anak. Saya lanjutkan kembali. Nah, kalau sudah kesadaran dirinya adalah modal untuk tahap berikutnya, yaitu membuat keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas tentu siswa yang terlibat secara aktif. Saya berikan seperti di guru penggerak, saya berikan kertas begitu. Anak-anak saya bantu untuk mengungkapkan keyakinan kelasnya. Kepengen seperti apa sih kelas kita? Kepengen seperti apa ya kelas kita anak-anak ya? Coba anak-anak tulislah, tidak apa-apa. Kalian boleh menulis apa saja, apa sih yang kalian inginkan untuk kelas kita. Nah, anak-anak akhirnya mendapatkan beberapa keyakinan kelas ini. Nah, apa tahap yang terbentuk di sini? Tahap yang dihasilkan di sini adalah sebuah komunitas dengan keyakinan yang sama. Ini sangat penting ketika nanti saya melakukan restitusi, gitu ya.
Jadi ada komunitas kelas yang punya keyakinan yang sama. Aku sama-sama pengen loh kelas ini jadi kelas yang disiplin. Sama-sama kepengen loh kelas ini menjadi kelas yang bersih. Nah, kurang lebih seperti itu. Baru nanti di breakdown menjadi kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas, dari kesepakatan kelas muncullah konsekuensi yang anak-anak sendiri pilih di situ ingin konsekuensi yang seperti apa. Dari konsekuensi apabila anak itu masih melanggar, masih belum bisa mengikuti apa yang sudah mereka putuskan, maka disitulah saya masuk ke segitiga restitusi. Ternyata tahapannya itu tidak ujuk-ujuk gitu. Ternyata setelah saya, oh ternyata kalau saya awali dengan yang tadi itu sangat mudah, ya. Jadi ada banyak perubahan. Tapi Bapak Ibu, selama saya melakukan restitusi terhadap murid saya di kelas 8A, saya selalu menggunakan ini Bapak Ibu, namanya jurnal. Di jurnal ini ada hasil asesmen awal. Jadi waktu berhadapan-hadapan dengan anak untuk melakukan restitusi, itu saya lihat latar belakangnya seperti apa. Oh, kalau Rizky Raditya ini, oh iya keseharian sekolah seperti ini. Oh, dia punya masalah seperti ini. Ini di awal kelas 7 sudah kami minta untuk mengisi Google Form yang nanti sebagai dasar kami untuk melakukan ya program, kemudian restitusi dan lain sebagainya. Banyak manfaat dari asesmen awal. Ya, hasilnya alhamdulillah kedisiplinan siswa meningkat, partisipasi di kelas meningkat, kondisi kelas lebih kondusif baik secara fisik maupun non fisik, dan masih terus harus saya tumbuhkan lagi Bapak Ibu. Dan kami menggerakkan juga melalui komunitas belajar di sekolah gitu. Ya inilah refleksi saya. Saya sudah mendapatkan cara untuk menumbuhkan disiplin positif pada diri siswa. Kemudian perasaan saya senang ya karena saya bisa menunjukkan hasil yang positif. Hal baru apa yang saya dapatkan? Itu saya bisa belajar tentang KSE, mengkoneksikan antar modul, mengadaptasi pola coaching, dan kedepannya saya ingin terus memperbaiki setiap prosesnya. Begitu Bapak Ibu, terus belajar menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Bu Rahma yang sudah berbagi aksi nyatanya tentang disiplin positif dan melalui KSE ya, tadi beberapa tahap-tahapnya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ingin bertanya bagaimana bisa diimplementasikan di sekolahnya, bisa bertanya Bu Rahma ya. Disiplin positif dan KSE. Disiplin positif kalau dulu hukuman gitu ya. Ya, kalau melanggar push up 20 kali kan seperti itu ya dulu itu ya. Nah sekarang jadi disiplin positif itu dengan menimbulkan kesadaran sendiri itu dengan mulai tahap-tahapnya tadi ya. Ya nanti bisa ditanyakan sama Bu Rahma, Bapak Ibu semuanya. Baik, next presentation yang ketiga ya. Kita tampilkan Bu Nurvidya Anasya. Monggo Bu Nurvidya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi aksi nyata saya. Tadi sudah dari Bu Ali tadi di SD, tadi terus Bu Rahma di SMP, sekarang kita di SLB. Jadi sudah sendiri. Jadi Tepuk tangan SLB. ini adalah salah satu aksi nyata yang saya lakukan di lembaga saya di SLB Tuturi Handayani Kapas. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan saya adalah Nurvidya Anasya. Saya salah satu guru di SLB Tuturi Handayani Kapas, Bojonegoro. Saya ucapkan juga terima kasih selama 8 bulan Bu Pratama Fitri selaku fasilitator sudah mendampingi saya, dan Bu Yulianti selaku PP juga mendampingi saya. Ini adalah prakarsa perubahan yang saya lakukan di lembaga saya, yaitu menumbuhkan kepedulian siswa dengan hambatan pendengaran atau anak-anak tunarungu atau anak-anak tuli yang mungkin Bapak Ibu di masyarakat umum kenali.
yaitu dengan cara mendaur ulang botol plastik menjadi pot atau vas bunga. Bapak Ibu, di SLB itu beda ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang di SD setelah lulus ke SMP, yang dari SMP setelah lulus ke SMA. Nah, kami yang dari SLB, dari SD LB ke SMP LB, SMA LB, anak-anak mau jadi apa? Nah, itu yang dipikirkan oleh guru-guru SLB. Jadi bekal ke depannya itu. Nah, ini yang melatar belakangi program saya. Di sekolah saya itu belum adanya tempat pembuangan sampah terakhir. Jadi belum ada sampah besar untuk menampung tempat-tempat sampah yang ada di sekolahan. Yang kedua itu siswa-siswa kami itu sangat kreatif. Nah, ini adalah sekolah SLB Turi Handayani. Luasnya itu 681 meter persegi. Belum ada tempat buang sampah terakhir. Jadi sampah-sampah itu menumpuk dan selama ini saya membentuk paguyuban, saya buat jadwal tiket untuk membuang sampah itu secara bergantian. Kemudian yang botol-botol plastik itu kita timbun di gudang. Akhirnya menumpuk. Nah, dengan program ini saya berharap sampah-sampah yang ada di gudang itu berkurang. Kemudian anak-anak itu punya bekal punya usaha. Jadi buat bekal dia setelah lulus dari SLB itu punya masa depan. Jadi dia tidak tergantung dengan orang tua, menjadi mandiri. Kedua, tadi kreatif. Alhamdulillah di SLB kami siswa-siswanya meskipun kita SLB sekolah luar biasa, tapi alhamdulillah kita mendapat prestasi yang lumayan. Ini salah satu prestasinya. Ini ada murid kami yang Down syndrome. Ini juara mewarnai tingkat nasional, juara 3. Kita juga pernah meraih dari Ibu Gubernur lomba mural tingkat SMA, SMK, dan SLB. Kemudian di membatik juga kita pernah juara. Jadi anak-anaknya kreatif. Jadi ibu-ibu semuanya yang dari sekolah umum, meskipun kita dari SLB bisa, sekolah umum pasti lebih bisa. Kemudian tujuan programnya yaitu dengan program klasik ini sampah yang ada di sekolah itu dapat berkurang, meningkatkan kebersihan sekolah, melatih kreativitas siswa, menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang tadi saya tekankan dari program ini, yaitu menjadi bekal anak-anak untuk ke masa depannya. Kemudian ini rencana tidak lanjut dari aksi nyata saya. Kebetulan di sekolah itu punya web sekolah itu berisikan terhubung langsung dengan marketplace. Jadi anak-anak itu diajarkan untuk gimana caranya memasarkan produk hasil buatannya. Jadi ini ada salah satu marketplace. Ini adalah hasil anak. Kita bisa beli, kita bisa pesan juga. Jadi ini semua hasil anak itu kita pasarkan sebagai wujud dari kreativitas anak yang kita kembangkan. Ini bentuk kewirausahaan yang ada di sekolah SLB. Jadi beragam. Jadi kita itu bergantian. Nah, ini yang implementasi program klasik tadi, mulai dari diskusi dengan kepala sekolah, guru keterampilan, kemudian ini proses pelaksanaan sosialisasi pada siswa, yaitu tentang program klasik. Kalau di SLB itu siswanya sedikit mungkin beda sama di SD atau SMP, di mana 30 anak dalam satu kelas. Di sini hanya maksimal 6. Ini proses pembersihan botol, kemudian anak-anak men-scan sendiri. Kemudian ini proses pembuatannya, mulai dari mengecat, setelah di-scan, dipotong, dicat. Ini anak-anak kenalnya, ada satu yang besar itu, yang ini itu hambatan berpikir, jadi anak-anak tunagrahita. Ini hasil-hasilnya nanti bisa dilihat di stand nomor 7, jadi kelas 7A. Ini implementasi
dari kegiatan klasik itu kita masarkan. Jadi anak-anak itu juga diajarkan bagaimana mereka memasarkan produknya agar menjadi bekalnya di masa depan. Jadi setelah lulus SLB, aku mau jadi apa ya? Itu jadi dia punya wadah. Mungkin kalau SMA bisa kuliah, bisa ini, tapi anak-anak SLB ini mau kemana? Ini ada, bisa ini ada salah satu kegiatan refleksi anak-anak. Jadi setelah pembelajaran saya tanya bagaimana perasaanmu setelah belajar. Itu tadi. Nama saya Azza, saya senang belajar membuat vas. Terima kasih. Ada satu lagi, hambatan berpikir. Ini ada suara yang ini juga hambatan berpikir. Dia mendengar tapi dia mungkin artinya bawah. Terima kasih. Terus belajar Bapak Ibu, SLB bisa. Saya yakin Bapak Ibu yang di sekolah umum juga pasti bisa. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bu Nurdia, Bapak Ibu semuanya yang sudah berbagi aksi nyata program klasik ya, yang dimana program klasik sudah membekali siswa-siswi SLB untuk apa? Bekal hidup ya Bu ya. Nanti dibawa dibekal hidup dengan cara membuat keterampilan fase bunga. Iya, ini kalau SLB bisa, sekolah umum why not? Iya, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Nurdia. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sesi presentasi dari ketiga narasumber sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab saya beri waktu nanti maksimal 15 menit. Ya, untuk termin pertama silahkan 3 orang penanya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kita, ketiga narasumber kita. Monggo. Ya, 1. Ya, monggo. 3 orang penanya. Ya, saya. Monggo Bapak yang pertama maju karena tidak sampai ini kayaknya. Yang kedua juga silakan maju, Bapak. Silakan sebutkan nama dan unit kerja. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan di kelas berbagi kelas 2 ya ini ya. Perkenalkan, nama saya Yohana Setiawan. Saya mewakili komunitas IG Kabupaten Bojonegoro. Ini boleh bertanya ketiga-tiganya ya? Oke, baik. Saya akan bertanya ke 3 narasumber yang telah berbagi cukup luar biasa pengalamannya, experience-nya ya, yang bisa kita adopsi ya. Untuk bisa kita adopsi, saya ingin menggali sedikit ya. Mungkin dari Bu Idanya, saat melaksanakan Propemika tadi, perubahan praktek apa saja dalam ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah dirasakan? Itu pertanyaan pertama saya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 tantangan dan solusi terkait Propemika. Oke, semoga tidak lupa. Kemudian untuk teman saya Bu Rahma ya, 2 pertanyaan juga sama dengan Frida. Yang pertama, bagaimana upaya Anda menumbuhkan paradigma rekan sejawat untuk dapat melaksanakan posisi kontrol manajer di lingkungan sekolah? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membentuk nurturing student well-being pada lingkungan sekolah atau berkelanjutan? Jadi membentuk student well-being secara berkelanjutan dalam lingkungan sekolah. Oke. Kemudian yang terakhir ke Bu Nur, ini teman dari SLB
SLB. Saya sering banyak belajar dari teman-teman SLB karena memang di sekolah saya ada murid yang berkebutuhan khusus. Jadi saya sering menggali dari teman-teman SLB. Ya. Pertanyaan saya cuma satu. Program klasik sangat bagus membentuk skill dan karakter murid di SLB-nya. Bagaimana upaya Anda kepada rekan sejawat untuk dapat bergerak bersama? Ya, terima kasih. Jadi terus saya untuk Pak Yohanes dari komunitas tradisi. Langsung dijawab ngomong ya, biar gak lupa. Yang pertama dari untuk Bu Ida, ya Ida Mati ya. Solusi dan kendala tadi yang kedua. Yang pertama bagaimana mengkondisi praktik baik hasilnya. Monggo Bu. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, luar biasa. Nah, tadi ada 2 pertanyaan yang harus saya jawab. Yang pertama adalah perubahan apa yang terjadi di dalam kelas saya. Saya awal masuk di kelas, saya ngajarnya kelas rendah Bapak nih, kelas 2. Sebelum saya menerapkan kegiatan tersebut, memang banyak sekali anak-anak unik yang ada di dalam kelas. Seperti, tidak saya menutupi ya, ada yang suka bolos, kemudian ada yang suka cuek saat pelajaran, kemudian ada yang terus balah aku kok ini pokoknya lebu, saya penting lebu gitu, sesuai dengan kenyataan yang saya hadapi. Nah, setelah adanya Propemika, karena saya pelaksanaannya setiap hari Sabtu ya bersamaan dengan P5 juga. Nah, saya tanya, kamu sebenarnya punya bakat loh. Saya tuh nggak punya Bu, bakat saya tuh terpendam sampai nggak kelihatan Bu. Nah seperti itu kadang saya juga, kok bisa ya? Bisa Bu, saya tuh bakat saya sebenarnya banyak tapi terpendam jadi nggak kelihatan gitu. Biasanya jokes anak-anak kecil sekarang ya sudah pintar main TikTok, main apa tuh. Sukanya biasanya main TikTok, berarti sampai punya kelebihan dalam bidang seni, menari apa kan bisa gitu. Ada gerakan-gerakan seperti itu, terus kamu bisa. Jadi dampak dari kegiatan Propemika ini sangat luar biasa. Yang pertama anaknya itu cuek, saya bilang cuek. Tapi ternyata dibalik keunikannya itu, dia punya kemampuan untuk melakukan kegiatan pantomim setelah saya adakan Propemika. Padahal lumayan, kalau istilah teman-temannya di kelas itu dia bandel, jangan masuk. Tapi setelah siapa yang mau ikut ini lomba pantomim dalam rangka kelas 2N, saya Bu, langsung gitu. Terus saya latih sebentar, alhamdulillah bisa mewakili kecamatan. Meskipun tidak mendapatkan juara deh, karena juara itu bonus lah menurut saya. Yang penting berani untuk tampil, sudah alhamdulillah. Nah seperti itu tadi, hal yang membuat saya tuh takjub sekali. Untung saya ikut guru penggerak, itu banyak sekali manfaatnya. Dari mulai kegiatan yang mungkin saya ada di lingkungannya, rujukan moral, kemudian segitiga restitusinya, saya dapat semuanya. Coaching dengan sharing dengan teman, rekan sejawat, kepala sekolah itu, alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan di sini. Kemudian hambatan apa saja? Hambatannya sebenarnya ya pada diri saya sendiri. Kadang saya itu ya sudah kalau tidak mau. Kadang saya seperti itu. Tapi karena saya punya keinginan kuat dari murid itu sendiri, kadang mereka gini, Bu, saya tuh nggak punya kegiatan yang bisa saya lakukan. Saya gambarnya juga begini-begini aja. Saya nyanyinya juga begini-begini aja. Mereka itu masuk tim abu-abu. Kerawitan juga nggak bisa Bu, seperti suara ibu. Nah, misalkan saya mengajarkan nyanyi seperti ini nih. Tak lelo, 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 saat ininya mereka juga bisa seperti itu. Saya paksakan seperti itu nih. Tapi mereka nggak bisa. Mereka harus menemukan student agency mereka, voice mereka, suara mereka, untuk memilih apa yang menjadi harapan mereka ke depannya. Nah itu adalah sebuah hambatan yang mungkin perlu saya tekankan lagi. Dan harus bisa memilih. Karena pada awal pembelajaran di kelas 1 itu kan ada yang namanya tes diagnostik awal nih Bapak Ibu. Kadang mereka juga bingung, bakat saya itu apa sih Bu? Saya bingung, saya punya apa? Nah, tes diagnostik itu kan ada beberapa. Tes diagnostik awal untuk kognitif, non-kognitif, kemudian nah itu mungkin hambatan dari saya yang insya Allah ya merupakan hambatan kita semua, tapi insya Allah bisa diselesaikan. Terima kasih.
Yang pertama tadi itu adalah bagaimana menumbuhkan paradigma rekah sejawat. Bagaimana supaya terjadi perubahan juga, transformasi berpikir gitu. Itu suatu hal yang menantang, Pak. Tapi untungnya di tempat saya itu sangat terbantu juga dengan program sekolah penggerak, Pak. Jadi antara konsep yang ada di sekolah penggerak dengan guru penggerak itu linear ya, jadi saling berkaitan sehingga teman-teman saya tidak hanya mendapatkan hal ini, paradigma yang baru ini dari saya saja, tetapi juga dari fasilitator sekolah penggerak itu. Kemudian yang kedua itu seperti yang saya sampaikan tadi, adanya komunitas belajar, Bapak. Dan komunitas belajar ini sangat didukung oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah setiap hari Senin itu mengadakan rapat rutin ya, yang evaluasi setiap hari Senin setelah pulang sekolah. Itu salah satunya juga membahas hasil-hasil dari komunitas belajar yang sudah diterapkan oleh teman-teman. Begitu. Nah, bagi saya juga membagikan Bapak hasil dari yang saya lakukan ini, seperti jurnal restitusi itu saya bagikan ke teman-teman, langkahnya seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana supaya anak itu sampai bisa merencanakan perbaikan pada dirinya. Kurang lebih seperti itu Bapak ya. Jadi semoga nanti di sekolah kami ada tambahan lagi, satu lagi CGP ya. Semoga nanti kita bisa bersama-sama untuk ya punya pemikiran yang sama tentang ini. Berikutnya yang kedua, pertanyaannya bagaimana membentuk student well-being secara berkelanjutan. Kalau rencana saya ke depan, yang pertama adalah ya yang pasti melanjutkan mindfulness yang selalu kita sisipkan di dalam pembelajaran, baik di awal, di tengah maupun di akhir ya, refleksi ya, kemudian teknik stop, kemudian kita memberikan tempat kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak itu untuk bersuara dan memilih. Kemudian program-program yang melibatkan anak seperti OSIS itu harus banyak keterlibatan dari anak secara aktif begitu, tidak hanya anak disuruh oleh guru kemudian mengerjakan begitu, tetapi program-program itu datang dari mereka. Kemudian juga pembelajaran berdiferensiasi ya, kualitasnya harus terus kita tingkatkan. Itu kira-kira bagaimana kita membentuk student well-being secara berkelanjutan bagi siswa-siswa di sekolah. Makaten, terima kasih. Singkat. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Bagaimana cara mengupayakan agar teman-teman ikut tergerak? Alhamdulillah di sekolah kami setiap hari Rabu itu kita ada namanya Rabu Belajar. Jadi Bapak Ibu guru yang setelah pelatihan atau ada program-program baru, kita belajar bersama-sama di situ. Jadi di setiap hari Rabu, setiap minggu kita belajar bersama-sama. Nah di situ kita mendesiminasikan program-program apa yang kita bentuk dan hasil apa yang kita dapat dari pelatihan. Begitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih untuk tiga narasumber kita. Berikutnya, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu kita ya, dan hari ini Bapak Kadin sudah mulai menuju ke ruang kita, sehingga sesi kelas berbagi sudah kami akhiri sampai di sini ya. Mohon maaf ya keterbatasan waktu, nanti mungkin bisa disambung di lain kesempatan Bapak Ibu ya. Ya, ini sebelum saya akhiri ada pantun buat Bapak Ibu semuanya. Pergi ke Iran, lihat cendrawasih. Ke Telaga Sarangan, lihatlah ikan-ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Saya lanjut, Ibu Jamilah terkenal panah asmara dari Sang Pujaan. Janganlah lelah untuk berbenah, sebab itu kunci perubahan pendidikan. Tepuk tangan untuk bisa semuanya. Baik, Bapak Ibu, akhirnya sampai di sini ya kelas berbagi. Akhirul kalam, bila taufiq walhidayah wa ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu dan Ibu narasumber untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Para narasumber dan juga moderator kita, sekali lagi kita beri aplaus untuk
berbagi, maka sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama. Ketika hari ini, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, kita dapat bersama-sama hadir dalam acara Lokokarya 7 bertajuk Panen Karya CGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berbahagia. Indonesia Raya. Menyanyikan Mars Guru Penggerak. Pendidikan
kemudian dari Kepala BPGB Jawa Timur atau yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak Dr. Enwan Yuniardi SEMM, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dari Bapak Ibu CGP ya, suaranya yang semangat, yang lantang ya. Salam guru penggerak. Ya. Ya, baik. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu pengajar praktek, kemudian fasilitator, CGP, kepala sekolah, pengawas, guru dan komunitas yang kami undang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari Minggu ya, pagi jelang siang ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Berikutnya permohonan maaf dari Bapak Kepala BPGB Jawa Timur ya, Bapak Abu Hair, bahwa beliau tidak bisa membersamai kita saat ini. Posisi beliau setelah rawuh dari konferensi pendidikan etika di Abu Dhabi. Jadi Bapak Ibu, kedepannya, dan ini sedang kita godok, dan mungkin ini dari keprihatinan kita semua masalah etika ya. Nah ini Pak Abu menghadiri konferensi internasional di Abu Dhabi untuk pendidikan etika. Seperti apa oleh-olehnya kami belum bertemu dengan beliau, seperti apa model pendidikan etika yang nanti insya Allah kami formulasikan, kami rancang pelatihannya untuk Bapak Ibu guru semua agar dapat nanti bisa mengimplementasikan di sekolah. Nah, beliau setelah dari Abu Dhabi istirahat sehari 2 hari, kemudian langsung ke posisi di Ponorogo saat ini untuk rekan karya lucu. Berikutnya kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Kepala Cabang Dinas, Bapak Kepala Cabang Dinas atas kehadirannya di Lokakarya 7 ini, Festival Panen Hasil Karya Program Guru Penggerak Angkatan 9. Jadi Bapak Ibu, untuk pola pelatihan ya, kalau zaman dulu itu kan berhenti di postes ya. Nah, saat ini ternyata postes tidak cukup. Nah, ada yang namanya aksi nyata, unjuk karya, panen karya dan sebagainya. Kemudian para calon guru penggerak ini telah mengikuti pelatihan program guru penggerak selama 6 bulan ya, baik moda daring maupun luring. Jadi 6 bulan ya Bapak Ibu. Ya tentunya dengan suka dukanya ya 6 bulan itu. Kemudian Bapak Ibu CGP telah menyelesaikan 3 modul ya, 3 modul dan berbagai karya nyata serta pembelajaran mereka implementasikan mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berpusat pada siswa, kemudian pembelajaran diferensiasi. Kemudian pada Lokakarya 7 ini Bapak Ibu CGP akan menunjukkan kepada kita semua ini yang hadir ya, perjalanannya yang telah mereka lakukan selama pelatihan, juga berbagai program keberlanjutan dari pelatihan PGP ini. Jadi Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu CGP ya, kalau dari sisi kami di BPGP itu kita terutama dari tim kerja ya, tim kerja PGP,
Nah, perlu diketahui bahwa di BPKP ada 4 tim kerja. Yang pertama, ini dibagi 4 klasifikasi tergantung dari jumlah anggarannya. Yang pertama PGP, ngurusi guru penggerak. Yang kedua IKM. IKM itu selain sekolah penggerak, insya Allah juga kita akan membersamai yang mandiri. Kemudian yang dimana saya bernaung saat ini tim kerja PKB. Ini erat kaitannya dengan pelatihan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Di luar 2 yang besar ini, baik guru penggerak maupun sekolah penggerak. Yang terakhir tim kerja kemitraan, tim kerja 4. Nah, untuk keberlanjutan ya dari Bapak Ibu guru penggerak ya, setelah selesai di sini dari sisi kami selaku UPT Kemdikbudristek ada yang namanya pendekar ya. Itu merupakan program pelatihan lanjutan. Dan saat ini telah atau menjelang ya untuk workshop finalisasi untuk perangkat pendekar. Jadi yang kemarin hanya 7 jurus ya pendekarnya. Kedepannya mungkin ada yang ikut dari Bojonegoro ini untuk pendekar sudah berkembang berapa jurus? Ada 30. Nah itu. Insya Allah dari BPKP terus membersamai bagi Bapak Ibu CGP. Jadi jangan khawatir, setelah selesai pendidikan tidak kami bersamai lagi. Ini dari tim kerja PGP sudah merancang untuk pendekar dan kegiatan yang lain saya kurang tahu juga. Bisa jadi ada kegiatan-kegiatan yang lain yang saat ini dalam proses perencanaan. Kemudian kami sampaikan juga kepada Bapak Kepala Dinas bahwa para CGP ini memiliki potensi dan kompetensi yang luar biasa, bisa berkolaborasi dengan elemen masyarakat dan komunitas belajar untuk mengelola dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian pada Lokakarya 7 ini para CGP akan menunjukkan aksi nyata dan praktik baik. Nah ini aksi nyata dan praktik baik selama mengikuti pelatihan, selain juga menyampaikan program mereka nanti ke Bapak Ibu undangan. Kemudian saat ini ada sejumlah 151 untuk angkatan 9 ini di Kabupaten Bojonegoro yang sedang berproses ya. Semoga nanti Bapak Ibu CGP ini bisa menggerakkan komunitas dan para guru-guru di sekolah-sekolah lainnya. Dan tentunya dengan proses ya, satu yang menjadi penggerak, satu atau dua, tiga dan sebagainya menjadi penggerak, bisa menggerakkan guru-guru lain yang kita harapkan nanti berdampak pada peningkatan kualitas dan prestasi belajar siswa-siswa kita. Siswa-siswa kita akan menjadi luar biasa karena diajar oleh guru-guru yang hebat dan profesional. Siswa luar biasa karena dibimbing oleh guru dan kepala sekolah yang luar biasa. Guru dan kepala sekolah yang luar biasa karena dibimbing oleh fasilitator PP dan Dinas Pendidikan, cabang Dinas Pendidikan yang luar biasa. Nah ini, jadi semuanya saling berkaitan ya, saling sinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah kita. Saya kira ini memang kalau saya baca semua Pak Kadin mohon izin tebal. Nah ini standar sebenarnya, standar saya dari pada saat rapat sebelum ke sini. Tapi tadi saya singkat, nah, saya rangkum inti-intinya aja. Nah, saya kira itu saja beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Semoga kegiatan Lokakarya 7 PGP Angkatan 9 ini bisa memberikan makna mendalam bagi kita semua dan dapat menambah wawasan serta memperkuat kolaborasi kita untuk bersama-sama memajukan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pak Camat membeli baju baru warnanya putih. Selamat melaksanakan Lokakarya 7.
Semoga sukses dan menginspirasi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, mari kita dengar dengan sesama sambutan dari penjabat Bupati Bojonegoro dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro kepada Bapak Dr. Andes Nur Sucito MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ulangi. Yang belakang belum banyak. Selamat pagi. Terima kasih. Yang kami hormati Kepala BPGB atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, yang kami hormati segenap PP, Fasil, yang kami hormati, yang saya banggakan, saya cintai seluruh guru, seluruh peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Puji syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas nikmatnya pada pagi ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk hadir dalam ruangan ini dalam rangka kelas berbagi Lokakarya 7 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Salam dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga syafaatnya sampai kepada kita baik di dunia terlebih di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, tadi kalau Pak Irfan bawa teks perintah dari Pak Kepala BP, saya nggak diperintah Pak saya Pak. Jadi ini ya saya orek-orek tadi, saya nanggepin tadi Pak. Pertama, kami Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih Pak kepada BPGB atas atensinya memberikan program guru penggerak kepada kami di Dinas Pendidikan. Cuma ini biar perso semuanya, kalau bisa diperbanyak Pak untuk Bojonegoro. Iya. Nggak tahu kalau di Pak Maskun, yang jelas untuk Dinas Pendidikan kebutuhannya banyak Pak. Logikanya begini Bapak Ibu, logikanya begini. Kan sesuai ketentuan nanti kepala sekolah semuanya harus berpenggerak ya. Ya, ini kan masa transisi aja kita masih banyak, misalnya Pak Gofur itu penggerak bukan Pak? Wah. Nah, posisinya saat ini di Bojonegoro ada 692 kepala sekolah, SMP negerinya ada 49, kepala SMP satapnya ada 5. Itu ada hampir 750-an itu ya. Itu semuanya kita harus bergerak kan ya, kalau pensiun dari guru penggerak. Di samping itu pengawas SD saya ada 28 kecamatan, pengawas SMP paling enggak 10, semuanya kan harus bergerak nih. Jadi butuhnya banyak Pak, kita 800-an. Nah, kalau sekali ngangkat ini berapa Bapak Ibu penggeraknya? 151. Itu 6 bulan Pak, 161. Nah, kalau nanti Bapak Ibu pernah berpikir enggak, guru-guru kita, teman-teman kita yang di kepala sekolah terutama SD, nanti tahun 2025-26 untuk saya untuk Bojonegoro yang pensiun itu tidak kurang dari 50 orang, tidak kurang dari 50 orang, bisa sampai 100. Semuanya di samping yang existing hari ini Pak, existing hari ini yang kosong guru SD saya itu 21 belum keisi. Ini saya cerita kenapa kok butuh guru penggerak banyak. Nah, di samping SMP Pak, SMP sama, SMP dari 49, saat ini yang kosong 2 belum terisi. Tahun ini kepala SMP negeri yang pensiun ada 4 atau 5, 4 ya, ada 4.
Ada 4. Nah, ini di Bojonegoro Pak Irfan, banyak teman-teman guru yang mau jadi guru penggerak tapi tidak ingin jadi kepala sekolah. Nah, ini kan problem lagi ya. Sudah dari guru penggerak stoknya minim, yang jadi guru penggerak nggak mau jadi kepala sekolah lagi. Nah, oleh karena itu kita perlu diskusi ini Pak Irfan. Bahasanya begini, ini karena saya mewakili Pak WJ gitu ya, karena kan kudu engkek gitu ya. Kalau BPTB kurang dana, kami siapa untuk bantu mandiri untuk bergerak. Karena butuh kita banyak, karena saya didedeli sama SE-nya Menteri bahwa kalau seseorang diangkat jadi kepala sekolah dan tidak memenuhi syarat, semua produknya dianggap tidak sah. Karena saya orang mantan keuangan, itu ceritanya masih panjang dan lama Pak. Dia melanggar hukum lah, dia harus begini, dan itu mesti sangat menyusahkan dan menyulitkan. Oleh karena itu kita entry pointnya tolong diperbanyak guru penggerak di Bojonegoro. Sudah kami awali Pak, kami PPPK selalu yang terbanyak bikin formasinya. Nah, jadi untuk guru penggerak pun kami siap. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ya ini saya ngeluh lagi Pak Irfan. Ini ada teman-teman kami yang PPPK ya. Ya, PPPK itu di SE-nya, di permen atau SE-nya, dia bisa jadi kepala sekolah sepanjang statusnya guru penggerak. Tapi sampai hari ini, juknisnya bagaimana dia untuk jadi kepala sekolah, saya belum dapat Pak. Nah ini lagi problemnya, guru penggerak ada sedikit lagi, sebagian PPPK nggak bisa jadikan kepala sekolah karena tadi itu juknisnya belum ada. Misalnya begini, contohnya Pak Gunawan ini beliau PPPK di SD mana Pak? Sumberharum ya? Di Sumberharum 1. Beliau mau jadikan kepala sekolah di Klangon 1 misalkan, itu pakai caranya apa? Apa mau karena dia di Sumberharum 1 tadi sudah dapat surat perjanjian kerja, jangka waktunya 23 sampai 28. Kontraknya Pak Gunawan itu menjadi guru kelas di SD Sumberharum 1. Nah, Pak Gunawan jadi guru penggerak, mau kita jadiin kepala sekolah di Klangon 1 bisa enggak? Atau harus nunggu kepala sekolah Sumberharum hilang dulu baru jadi hanya bisa di Sumberharum 1? Atau yang lain, nah maksudnya gitu, yang lain sebenarnya PNS. Kan statusnya Pak Gunawan PPPK. Nah ini problem-problem ini yang belum terpecahkan Pak. Ini bahan juga di internalnya kami kepala dinas kalau kumpul-kumpul itu yang jadi bahasan. Yang kedua, saya tidak banyak nanti Pak. Yang ketiga, tadi Pak Irfan dawuh kalau sekarang kemarin Pak Kepala BPDB rapat di Qatar Pak ya, di Abu Dhabi. Kayaknya tuh lihat bola Pak itu Pak. Tentang etika. Biasanya begini. Kalau nanti butuh FGD, Bojonegoro siap. Karena per hari ini Pak, Bojonegoro sudah menerapkan etika itu. Jadi kami mulai tahun 2023 kemarin, teman-teman SD ya, SD kelas 1, 2, 3 itu melalui keputusan kepala dinas sudah diubah CP-nya Pak. Kalau dulu KIKD-nya bahasa daerah itu penekanan pada etika. Dan baru April kemarin keluar keputusan bupatinya untuk jenjang SD dan jenjang SMP yang kita mulai tahun 2024-2025 nanti. Jadi apa itu di pelajaran bahasa daerah kami bisa intervensi. Yang lainnya saya kan nggak boleh intervensi, itu kan kepunyaannya Pak Irfan itu, yang lainnya itu kepunyaannya pusat. Kepunyaan saya kan hanya satu, muatan lokal. Nah itu yang kami intervensi. Jadi nanti kalau kita diskusi bagaimana insya Allah siap. Yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu, tadi saya tersentuh dengan marsnya guru penggerak, meskipun banyak yang nggak hafal. Kalau saya sudah hafal. Tapi ada satu yang saya senang tadi itu apa? Guru penggerak menghamba pada siswa.
Betul? Ya. Saya ingin meneguhkan kembali, apapun yang kita lakukan, apakah diangkat jadi PPPK, diangkat jadi kepala sekolah, pendidikan guru penggerak, panjenengan loka, panjenengan pamer karya, itu semuanya tolong kita jadikan muaranya, subjeknya adalah siswa-siswi kita. Itu tolong direnungi betul. Tolong direnungi betul. Karena apa? Saya tidak perlu jadi kepala dinas kalau tidak ada sekolahan. Sekolahan tidak usah berdiri kalau tidak ada siswa. Sehingga semua effort kita, semua upaya kita, mari kita tujukan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas anak didik kita. Sepakat Bapak Ibu? Matur nuwun, karena sudah sepakat kami akhiri. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nursi Citang, dan semoga harapan yang menyejukkan hati kita semua tadi benar-benar dapat dikabulkan oleh Bapak DPD Jawa Timur. Hadirin yang kami hormati, agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa berkah untuk kita bersama, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa yang akan dipimpin dan dipandu oleh Bapak Khairul Manaf. Kepada Bapak Khairul Manaf disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami memandu doa secara muslim. Bagi yang beragama lain mohon mengikuti sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ya ridhoillah wa syafaatu Rasulillah. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan amin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, pada pagi hari ini kami berkumpul dalam rangka Loka Karya 7 Panen Hasil Belajar. Semoga kegiatan pada hari ini selalu berjalan di lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah, Ya Alim, berikanlah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami keberkahan. Ya Allah, sehatkanlah kami, keluarga kami, guru-guru kami, serta murid-murid kami. Allahumma ja'alna wa auladana wa jama'atina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wal istiqamah wa sa'adah wa ahli al-jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah bertahan